Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Perkenalkan, nama saya Zulfikar Fatur Rahman, NIM 2017-11-068. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari salah satu mata kuliah yang diajarkan Pak Rio, yaitu mengenai program linier di mata kuliah riset operasi. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa itu program linier. Program linier itu merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan suatu persoalan yang mengalokasikan sumber-sumber yang terbatas di antara beberapa aktivitas yang bersaing dengan cara yang terbaik yang mungkin dilakukan. Atau bisa dibilang kalau program linier itu merupakan sebuah metode ya, sebuah metode untuk menyelesaikan suatu masalah, yaitu agar mendapatkan sebuah solusi seperti itu. Kemudian em, program linier ini menggunakan model matematis untuk menjelaskan persoalan yang dihadapinya. Sifat linier memberikan arti bahwa seluruh fungsi matematis dalam model ini merupakan fungsi yang linier. Kalau bisa dibilang kalau fungsi yang linier itu bisa digambarkan ya. Kalau digambarkan itu bentuk yang lurus seperti itu. Kemudian lanjut nih. Formulasi masalah atau struktur model matematik. Oke, jadi selanjutnya ada formulasi masalah atau struktur model matematik. Tujuan dari penelitian operasional adalah mengatasi persoalan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang terbatas. Pemecahan masalah dengan penelitian operasional dimulai dengan menggunakan model matematis. Di sini, model dapat diartikan sebagai representasi dari suatu sistem nyata. Tujuan pembuatan model ini adalah untuk memudahkan dalam menganalisis perilaku sistem nyata dalam rangka memperbaiki kinerjanya. Jadi seperti itu. Tujuannya juga untuk memperbaiki sebuah kinerja gitu. Kemudian selanjutnya, kalau kompleksitas suatu sistem yang nyata muncul sebagai akibat dari banyaknya elemen atau variabel yang mempengaruhi atau mengendalikannya. Jadi tuh hal ini tuh banyak gimana ya, munculnya kompleksitas ini diakibatkan dari banyaknya elemen atau variabel. Jadi elemen atau variabel itu mempengaruhi dan atau mengendalikannya seperti itu. Sekarang kita masuk ke dalam program linier, di mana formulasi masalah atau struktur model matematik. Dalam membangun model dari formulasi persoalan digunakan karakteristik yang terdiri dari 3 unsur, yaitu yang pertama nih, ada variabel keputusan, kemudian ada fungsi tujuan, dan yang ketiga ada fungsi pembatas atau kendala, bisa juga dibilang constraint seperti itu. Kemudian untuk variabel keputusan nih, variabel keputusan itu merupakan variabel yang menguraikan secara lengkap keputusan-keputusan yang akan dibuat. Nah itu kalau dimatematiskan dalam bentuk matematis itu x1 bla 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 sampai dengan xn, itu bentuk variabel seperti itu. Kemudian fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini yaitu fungsi dari variabel keputusan yang akan dimaksimumkan atau bisa dibilang untuk pendapatan atau keuntungannya, atau bisa dibilang juga diminimumkan ongkos, waktu dan sebagainya lah. Itu kalau dalam bentuk matematisnya ada max z sama min z seperti itu. Kemudian ada fungsi pembatas. Fungsi pembatas ini merupakan fungsi matematik yang menggambarkan hubungan antara besar pemakaian sumber dengan keterbatasan sumber yang bersangkutan seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam contoh masalahnya seperti itu. Yang pertama ini ada nih, bisa dibaca nih ya, bentuk dari masalahnya itu ada, bisa dibaca. Nah, untuk penyelesaiannya seperti ini. Nah, kan diketahui untuk logonya itu variabelnya x. Kemudian untuk sugu itu variabelnya y. Itu sesuai dengan soal yang ada di atas ya.
Kemudian masuk ke fungsi tujuan. Fungsi tujuannya itu ada Zmax. Zmax-nya itu 30.000 X ditambah 50.000 Y. Nah, itu udah dapet tuh fungsi tujuan. Kemudian kita masuk ke fungsi kendala. Fungsi kendalanya kita buatkan tabel seperti di atas, iya kan? Tabel di atas. Kemudian bisa dilihat di situ. Dari tabel itu bisa kita tuliskan bahwa 2x kurang lebih sama dengan 8, kemudian 3y kurang sama dengan 15, kemudian ada 6x, itu 6x plus 5y kurang sama dengan 30, seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam membuat grafik. Nah, sebelum kita membuat grafik itu ada perhitungannya terlebih dahulu. Itu kita uraikan dulu variabelnya seperti yang di atas ini, ya kan? Di atas ini. Asik. Jadi itu ada tuh penguraian dari 2x sama dengan 8, kita ganti semuanya. Kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau segala macamnya kita ganti ke bentuk sama dengan. Masuk ke dalam 2x sama dengan 8 yang pertama itu. Kita uraikan bla bla bla, akhirnya dapat x, bahwa x itu sama dengan 4. Jadi untuk titik 61 sama dengan 4.0, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi tuh, yang 3y sama dengan 15. Nah, 3y sama dengan 15 kita uraikan, akhirnya kita dapatkan hasil y merupakan hasil y itu 5. Nah, kita masuk ke dalam bentuk titik koordinatnya. Jadi 62-nya sama dengan 0,5. Kemudian kita masuk lagi nih ke dalam bentuk yang ketiga nih. Bentuk ketiga ini kan ada dua variabel, yaitu variabel x dan y. Pertama kita cari dulu variabel x-nya, yaitu ada 6x plus 5y sama dengan 30. Nah, di situ kita cari x-nya. Kalau kita buat kita cari y-nya dulu, maaf. Kita cari y-nya dulu. Jadi kita buat x-nya itu dimisalkan sama dengan 0. Kita masukkan nilai x-nya, kita hitung bla 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 sampai akhirnya kita menemukan nilai y, bahwasanya nilai y itu sama dengan 6. Dari hasil y itu kita substitusikan dengan persamaan yang di atas. Masuklah nilai y dan menghasilkan nilai x. Setelah penghitungan akhirnya dapatlah nilai 5. X itu sama dengan 5. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat grafiknya. Nah, di sini ada grafiknya kan. Nah, lihat tuh tadi titik 5, titik 0 itu ada di atas. Terus ada 40, 05 dibuat satu garis. Kemudian ada titik 06 dan titik 06 sama titik 5. Kita buat satu garis, kita tarik lurus. Blung. Jadi 63 itu merupakan garisnya. Udah jadi nih semuanya nih kan. Kemudian cara mendapatkan optimal dengan cara mencari nilai Z setiap titik ekstrim, titik A. Jadi ada X0 terus Y sama dengan 5. Kemudian maka Z max sama dengan 30.000 X ditambah 50.000 Y. Kita masukin nilai yang Y, X sama Y nya tadi, maka menghasilkan nilai 250.000. Kemudian masuk ke titik B. Titik B itu 62 dengan 63. Nah, di situ ada nilai X-nya 5/6 dan Y-nya nilainya 5. Kita masukkan, maka Z max-nya itu tadi kita masukkan persamaan Z max-nya. Itu ada 30.000 X ditambah 50.000 Y. Nah, masukkan nilai X dan nilai Y. Akhirnya dapatlah nilai 25.000 plus 250.000 yang menghasilkan nilai itu 257.000. Kemudian masuk lagi ke titik C. Nah, titik C itu kan mencari titik potongnya. Nah, 61 dan 63. Nah, di situ ada 2x sama dengan 8. Terus kita uraikan lagi tuh, uraikan. Jadi dapatlah Y-nya 6/5 dan X-nya sama dengan 4. Kita masukkan ke persamaan Z max yang 30.000 X ditambah 50.000 Y. Kita masukkan, akhirnya untuk Z max titik C itu mendapatkan hasil 180.000. Kemudian masuk ke titik D, di mana X-nya itu merupakan mempunyai nilai 4 dan Y itu mempunyai nilai 0. Yang kita masukkan di situ ke dalam persamaan Z max. Masuk, plung.
akhirnya menghasilkan Zmax pada titik D itu 120.000. Maka bisa dibilang nih kesimpulannya ada di atas nih. Untuk memperoleh keuntungan optimal dengan X 5/6 dan Y 5 akan menghasilkan keuntungan sebesar 275.000 makan. Kemudian perusahaan sepatu tersebut harus memproduksi setidaknya satu buah dalam pembulatan ke atas ya. Satu buah dalam pembulatan ke atas sepatu merek logo dan 5 buah sepatu merek logo setiap harinya agar diperoleh hasil yang optimal. Seperti itu. Oke, nah lanjut kita ke soal yang kedua ya kan. Nah, di sini ada soal yang kedua, itu bisa dilihat soalnya di atas. Nah, yang jelas sudah kita buatin tabelnya di atas ya kan. Ada tabelnya itu di situ jenis bahan baku dan tenaga kerja, kemudian ada kilogram bahan baku dan jam kerja. Itu ada kain sutra, kain wol, dan maksimum penyediaannya. Terus datanya udah tersedia di situ. Kemudian kita masuk cara penyelesaiannya. Oke. Seperti yang soal yang sebelumnya ya kan. Langkah-langkah pertama itu kita tentukan dulu variabelnya. Untuk yang pertama itu ada X1 tuh kita tentukan kalau X1 itu sebagai kain sutra. Kemudian X2 kita tentukan sebagai kain wol. Nah, kemudian setelah kita menentukan variabelnya, kita tentukan fungsi tujuannya yaitu Zmax-nya. Nah, di situ Zmax-nya kita tentukan. Kalau Zmax itu bukan kita tentuin sih. Dari tabel itu kita bisa lihat. Nah, dari tabel yang sebelah kanannya itu ya. Itu 40x1 ditambah 30x2. Nah, itu sama dengan Zmax. Jadi, untuk persamaan fungsi tujuannya seperti itu. Kemudian kita masuk ke fungsi kendala atau batasannya, yaitu yang pertama nih, ada 2x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 60. Itu untuk benang sutra ya. Kemudian untuk yang keduanya itu ada 2x2 kurang dari sama dengan 30. Itu untuk benang wol. Kemudian 2x1 plus x2 itu kurang dari sama dengan 40 untuk tenaga kerja. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembuatan grafiknya. Sebelum itu kan seperti yang kita tadi juga. Oh iya, sebagai penjelasnya aja nih ya. Yang tadi itu menggunakan dua variabel yaitu X dan Y. Sekarang kita pakai variabelnya X1 dan X2. Sekarang kita masuk ke pembuatan grafik. Yang pertama kita hitung dulu nih buat yang perhitungan pertama itu mengenai benang sutra. Kita hitung dulu yang benang sutra. Itu persamaannya tadi kan 2x1 plus 3x2 sama dengan 60. Nah, kita cari nilai x1-nya dulu tuh. Kalau seandainya x1-nya 0, maka nilai x2-nya adalah 60/3 atau sama dengan 20. Nah, jika x2-nya 0, maka x1-nya sama dengan 60/2 atau sama dengan 30. Seperti itu. Jadi bisa dibilang yang pertama itu x1-nya itu sama dengan 20 dan x2-nya itu sama dengan 30. Masuk ke perhitungan yang kedua. Untuk benang wol itu ada 2x2 kurang dari sama dengan 30. Kita ganti jadi sama dengan untuk yang kurang dari sama dengannya. Jadi x2-nya itu sama dengan 30/2 atau sama dengan 15. Seperti itu. Kemudian masuk lagi yang ke perhitungan yang ketiga untuk tenaga kerja. Itu ada 2x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 40. Nah, kalau seandainya x1-nya itu sama dengan 0, maka x2-nya akan menghasilkan 40. Kalau seandainya nilai x2-nya itu sama dengan 0, maka x1 itu sama dengan 40/2 atau sama dengan 20. Kayak gitu. Kita lihat nih gambar grafiknya seperti ini setelah digambarkan. Nah, itu kan ada 40, 20, terus ada yang di 30. Itu berdasarkan yang tadi tuh. Pertama kita hitung dulu nih. Pertama kita buat yang garis yang pertama itu ada di titik X-nya itu di 30 dan titik Y-nya itu ada di 20. Itu untuk yang perhitungan pertama di benang sutra. Kemudian masuk yang ke benang wol, itu yang perhitungan kedua itu nilainya 15 tadi kan. Jadi dia garisnya linear aja di titik X2. Oh iya, di X2 tadi bukan Y ya.
di X2. Jadi 15 terus lurus saja di titik 15. 0,15. Kemudian masuk ke yang ketiga, titik ketiganya itu ada tenaga kerja tadi. Tenaga kerja itu titiknya menghasilkan 20,40. Nah, bisa dilihat jadi kayak gitu ya guys garisnya. Daerah penyelesaiannya, nah di situ daerah penyelesaiannya itu daerah yang terakhir semuanya. Nah itu tuh titik daerah penyelesaiannya. Jadi untuk mendapatkan solusi yang optimal dengan mencari nilai Z setiap titik ekstrim, yaitu dia lihat titik A, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0. Kita masukkan nilai X1 dan X2 ke dalam persamaan Z seperti yang tadi. Maka menghasilkan 0, Z-nya itu sama dengan 0. Karena X1 dan X2-nya sama dengan 0. Kemudian di titik B kita masukkan ke dalam persamaan Z max. Yaitu di titik B itu ada X1-nya itu sama dengan 20 dan X2-nya sama dengan 0. Jadi 20 kali 40 ditambah 30 dikali 0. Hasilnya 800. Kemudian masuk ke titik C, tenaga kerja. Tenaga kerja itu, nah itu kan ada dua tuh ya. Z max yang pertama, nah itu ada titik potong 1 dan 3 kan. Jadi 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 60. Di bawahnya lagi 2x1 ditambah x2 sama dengan 40. Nah, kita eliminasi ya benar. Kita eliminasi jadi menghasilkan itu yang hilang itu berarti nilai x1 ya. Jadi tinggal 2x2 sama dengan 20. Terus sederhanakan jadi X2 sama dengan 10. Masuk ke X2 ke kendalanya. Nah, itu nilai X2 itu langsung substitusi aja. Kan karena di X2 nya kita udah punya nilai itu yang 10. Jadi masuk ke persamaannya SZ max 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 60. Masukin nilai X2 nya. Akhirnya bla 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 bla, nilai X1 pun dapat, hasilnya 15. Gitu. Kemudian masuk ke nilai X1 dan X2 ke Z-nya dan hasil optimalnya itu menghasilkan nilai 900 seperti itu. Kemudian masuk ke titik Z, titik Z, masuk ke titik D. Di titik D ada 2x2 sama dengan 30. Nah, di situ kita pindah ruas. X2 jadi X2 sama dengan 30 per 2 sama dengan 15. Masukin ke X2 dalam kendalanya. Jadi masukin nilai X2 dari yang tadi. Jadi menghasilkan nilai 7,5 guys. Gitu. Terus langsung ke titik E. Nih titik E. Belum titik E. Ini masih ada lagi nih. Kita masukkan nilai X1 dan X2 nya ke dalam persamaan Z. Setelah dimasukkan, kita menghasilkan nilai 750 untuk titik D. Sekarang masuk ke titik E. Di titik E ada X2 sama dengan 15, X1 sama dengan 0. Kita masukkan nilai X1 dan X2 nya ke dalam persamaan Z. Menghasilkan nilai 450. Jadi dari perhitungan di atas bisa kita simpulkan bahwa untuk memperoleh keuntungan yang optimal, maka X1 nya sama dengan 15 dan X2 sama dengan 10 dengan keuntungan sebesar 900 juta. Dengan cara menggeser garis fungsi tujuan, solusi optimal akan tercapai pada saat garis fungsi tujuan menyinggung daerah visible atau daerah yang diliputi oleh semua kendala. Jadi tadi daerah yang dirasir gitu guys, gitu. Kemudian yang terjauh dari titik origin juga, nah itu titik visible tuh. Jadi bisa dibilang jawaban yang paling optimalnya itu ada di hasil di 900 juta dengan nilai X1 nya 15 dan X2 nya 10 seperti itu. Oke, langsung masuk ke soal yang nomor 3 ya kan. Tadi kurang semangat minum dulu jadi di-cut ya kan. Kita masuk ke soal yang nomor 3. Nah, soal nomor 3 nih bisa dilihat nih di atasnya ya guys ya. Nah, di situ ada soalnya tuh perusahaan makanan Royal, asik.
Jadi di situ udah dibuatin tabelnya, jenis makanannya ada 3 jenis itu. Ada 2 jenis, ada Royal Bee dan Royal Jelly. Kemudian juga salah satunya lagi itu kebutuhan minimum. Kemudian tabel yang menyamping itu ada jenis makanan, vitamin per unit, terus protein per unit, kemudian yang terakhir ada biaya per unit dalam satuan rupiah. Oke, itu tabelnya bisa dilihat ya kan. Kita masuk ke langkah-langkah penyelesaiannya. Oke. Pertama kita tentukan dulu nilai variabelnya. Variabelnya kita tentukan dulu X1, X2 ya kan. X1-nya kita pakai Royal Bee dan X2-nya kita masukin ke Royal Jelly. Nah, di situ kita tentukan lagi tuh. Dari tabel itu kita bisa lihat bahwa fungsi Z minnya itu, Z minimumnya itu sama dengan 100 X1 ditambah 50 X2. Oke, jadi persamaan fungsi tujuan sudah dapat. Masuk lagi ke fungsi kendala. Fungsi kendala yang pertama itu yang di vitamin ya. Di vitamin itu ada 2X1 ditambah X2 lebih dari sama dengan 8. Kemudian masuk lagi yang kedua untuk yang protein, ada 2X1 ditambah 3X2 lebih dari sama dengan 12. Kemudian yang di ketiga itu ada X1 lebih dari sama dengan 2. Kemudian yang keempat nih. Yang keempat ada X2 lebih dari sama dengan 1. Kita masuk ke dalam pembuatan grafik. Oke. Kita buat grafiknya nih. Buat grafik itu ada 2X1 ditambah X2 sama dengan 8. Itu yang pertama tuh. Nah, kita misalkan X1-nya sama dengan 0, maka X2-nya 8. Terus kita misalkan X2-nya 0, maka X1-nya sama dengan 4. Kemudian di nomor 2 itu ada tadi protein ya. Di situ 2X persamaannya 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 12. Misalkan X1-nya 0, maka X2-nya 4. Dan jika X2-nya 0, maka X1-nya 6. Kemudian masuk yang ketiga, X1-nya sama dengan 2. Dan keempat itu ada X2 sama dengan 1. Kita buatlah grafiknya, ya kan. Karena fungsinya tadi lebih dari sama dengan, maka arsirannya keluar semua guys. Kayak gitu, daerah penyelesaiannya keluar itu. Jauh, ya Allah. Terus solusi optimal tercapai pada titik B atau yang terdekat dengan titik origin, yaitu persilangan garis kendala 1 dan 2. Nah, kita lihat lagi tuh di grafik ya, di 1 dan 2. Nah, itu ada tuh grafiknya. Kemudian masuk lagi tuh, kita masukin persamaannya tadi, kendala 1 kendala 2. 2X1 ditambah X2 sama dengan 8. 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 12. Nah, kita eliminasi. Dapatlah nilai X1-nya habis, nilai X2 teruskan dan menghasilkan X2-nya sama dengan 2. Kemudian kita masukkan nilai X2 ke dalam kendala 1. Nah, dalam kendala 1 itu kita masukkan kan. Fungsi yang kendala 1 itu ada 2X1 ditambah X2 sama dengan 8. Di situ kita masukin dan menghasilkan nilai X1-nya itu sama dengan 3. Nah, seperti itu. Masukkan nilai X1 dan X2-nya ke dalam persamaan Z. Kita masukkan ke dalam persamaan Z dan menghasilkan nilai 460. Jadi kesimpulannya, kalau kita meminimumkan biaya produksi, maka X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 2 dengan biaya produksi. Itu yang paling minimum, yaitu Rp460.000. Jadi seperti itu guys, bukan salah satu tapi salah 3 dari contoh soal dari materi ini guys, seperti itu. Oke, kembali lagi nih. Mungkin sekian saja. Terakhir ini kita kasih kesimpulan dari kesimpulan materi yang di atas, materi yang tadi udah disampaikan. Jadi riset operasi mengenai program linear ini bisa dibilang itu untuk menyelesaikan masalah, atau jadi program linear ini metodenya gitu loh, metode untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Ini bisa dibilang salah satu metode yang memudahkan lah, terutama untuk kita seorang engineer ya kan. Engineer ini kan enggak semuanya bakal bekerja di bidang engineer. Kita juga harus tahu di bidang manajemen bisnisnya juga kita harus tahu. Jadi ini merupakan basic dasar dari seorang engineer agar tidak, bisa dibilang kalau bahasa kasarnya itu, dibohong-bohongi orang-orang yang ada di luar sana, seperti itu.
Mungkin sekian saja dari saya. Saya Zulfikar Fatur Rahman. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.